Bismillahirrahmanirrahim. Wa qur rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Law khasatul qalbu hajal khasatu jawarih." Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyil karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siang duha menjelang zuhur ini kembali Allah bersamakan kita di dalam majlis ta'lim ar-ridha, di dalam majlis kemuliaan Allah, di dalam majlis barokah, majlis rahmat, majlis maghfirah, majlis yang dihadiri oleh para malaikat, yang mudah-mudahan langkah kaki kita semua, ibu-ibu semua dari rumah ke majlis ini senantiasa Allah berikan pahala yang berlipat ganda, amin. Senantiasa segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa Allah bahagiakan kita dunia akhirat. Senantiasa Allah jaga kita, Allah lindungi kita dari Covid-19. Allah lindungi kita dari azab kubur. Allah lindungi kita dari siksa api neraka jahanam, amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Yang batuk semoga sehat, amin. Salawat iring salam selalu tercurahkan kepada junjungan alam baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah. Harotul Mukarramun yang sama-sama kita muliakan, pimpinan Majlis Ta'lim Ar-Ridha, Ustazah Jamilah, Ustazah Bunda Bu Mumun ya. Saya biasanya Bu Mumun aja. Kemudian ayangku ya. Ayang Bebeb yang tadi telah memimpin baca Yasin, alhamdulillah. Dan seluruhnya ibu-ibu, orang-orang tua saya ya, yang sehat walafiat, semuanya berkah dunia akhirat. Ya semuanya, ibu-ibu RT, ibu RW, ibu lurah ada? Enggak ada ya. Seluruhnya deh ya, yang mohon maaf tidak ditata seluruhnya tanpa merasa hormat, takzim, mahabbah saya. Ibu-ibu rahimakumullah. Saya tanya dulu dah, ibu punya hajat enggak, Bu? Punya masalah? Oh, banyak banget ya bilang. Punya cita-cita? Banyak. Ingin enggak hajat kita dikabulin oleh Allah? Ingin enggak cita-cita kita dikabulkan oleh Allah? Ingin enggak masalah kita diberikan jalan keluar? Bagaimana caranya? Solusi yang terbaik caranya adalah perbaiki sholat kita. Kalau sholat kita benar, sholat kita terbaik, maka Allah akan memberikan hajat kita, cita-cita kita yang terbaik. Ya, kalau ingin hidup yang terbaik, lakukan sholat yang terbaik. Kalau ingin rezeki yang terbaik, lakukan sholat yang terbaik. Kalau ingin dapat surga yang terbaik, lakukan sholat yang terbaik. Seperti apa sholat yang terbaik itu? Otomatis sholatnya khusyuk. Nah, yang jadi masalah bagi kita, sholat yang kita lakukan ini apakah sudah khusyuk atau belum? Ya? Iya, kadang-kadang ya. Karena itu hari ini kita ingin mencoba membahas bagaimana kiat-kiat, cara-cara agar sholat yang kita lakukan mencapai tingkatan khusyuk. Kan kalau kita lihat dalam Al-Quran, Bu, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung, sukses orang yang beriman, yang dia mampu sholatnya khusyuk. Ya, sholatnya khusyuk. Bahkan kalau sholat khusyuk ini dalam surah Al-Mu'minun yang ayat nanti ke-11 itu, hamba Allah yang berhak mendapatkan surga yang tertinggi. Alladzina yarisunal firdaus hum fiha khalidun, yaitu mendapatkan surga firdaus. Ibu pengen dapat surga firdaus? Semuanya kita pasti pengen. Itu sholatnya khusyuk. Nah, kan sebelum bahasan sholat khusyuk pernah kita bahas sholat itu ada 4, Bu. Ada 4, Ibu ya. Ini ngulang dulu nih. Ini yang 3 ini
ini sholatnya rugi. Yang pertama sholatnya sahun. Yang kedua sholatnya riya yuraun. Yang ketiga sholatnya yamnaunal ma'un. Yang keempat sholatnya khusyuk. Nah 3 ini yang rugi. Yang beruntung hanya 1. Nah itu. Ini mengulang dulu ya. Ini ya supaya ngingetin nih. Nah supaya nanti tahu gimana caranya khusyuk. Nah mau ngelihat apa? Mau minum nih minum. Nggak mau. Menjadi anak soleh insyaallah amin. Nah, yang pertama fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka orang yang salatnya sahun. Ya, lalai. Nah, sahun ini maknanya 2, Bu. Pertama, sahun itu artinya ditunda-tunda waktu salatnya. Ibu salat, kita salat, cuma salat itu entar dulu. Ya, gampangin. Tanggung nih Ikatan Cinta di RCTI ya. Tanggung nih sinetron, tanggung nih cucian, tanggung nih triskaan, tanggung nih masakan, tanggung nih ngurusin bocah, tanggung akhirnya sholat zuhurnya ya dilakukan pada waktu mendekati asar. Sholat asarnya mau maghrib, sholat maghribnya mau isya, sholat isyanya mau tidur, sholat subuhnya sudah masuk waktu duha misalnya. Kenapa? Karena ditunda-tunda. Yang kedua, yang makna sahun artinya sholatnya asal jadi. Yang penting sholat, asal gugur kewajiban. Contohnya, nah, sholatnya ya cepat secepat kilat. Kan sholat kan macam-macam, Bu. Ada yang 7 menit, ada yang 6 menit, 5 menit, 4 menit, 3 menit, 2 menit. Nah kira-kira saya tanya, kalau ibu sholat tuh kira-kira berapa menit? Aduh ya Allah ya Rabbana. Padahal 4 rakaat semenit selesai ya, astagfirullah. Baca apaan itu ya? Nah itu berarti sholatnya asal jadi itu. Padahal kita ingin hajat kita dikabulin, padahal kita ingin masalah kita diberikan jalan keluar, tapi kenapa sholat yang kita kerjakan asal-asalan? Nah itu sahun namanya. Kadang-kadang Pak Ustadz ada yang sholat cepet, saya bacaannya apaan sih yang dibaca Ya Allah, itu ya berarti sholatnya asal jadi, asal-asalan, ya Bu. Gerakan. Kemudian yang kedua, riya yuraun. Ya riya itu sholatnya pamer. Nggak enak sama mertua sholat, nggak enak sama orang tua sholat, nggak enak sama guru, nggak enak sama tetangga, nggak enak sama suami, nggak enak sama anak, nggak enak sama cucunya rajin. Akhirnya sholat ya. Jadi sholatnya itu riya, bukan karena Allah. Padahal ketika sholat, iftitahnya dibaca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku karena Allah. Tapi ketika sholat kau lupa janjinya karena Allah, karena suami, karena anak, karena mertua. Ya, mertua nginep, biasanya kulhu in ataina malu, akhirnya baca al-kafirun. Karena ria al-kafirun setengah jam nggak selesai. Wala antum wala ana, wala antum wala ana. Itu ria ya, ria. Contoh ria misalnya kalau sholat Idul Fitri, mukenanya paling bagus. Sholat sendiri 3 bulan nggak dicuci-cuci. Ada yang begitu, Bu? Mana orangnya? Nah, ini sholat ria, ada ria. Kemudian yang ketiga, sholatnya yamnaudal maun. Dia sholat rajin nih. 5 waktu dia kerjain, taraweh dikerjain, tahajud dikerjakan, hajat dikerjain, 2 dikerjain. Tapi yamnaunal maun. Apa itu? Pelit bin bahil alias kikir bin medit alias buntut gasiran alias pantat kuning alias koret medit. Ada nggak, Bu, orang sholat rajin tapi pelit? Mana orangnya?
Ya Allah ya Rabbana. Itu yamnaunal maun tuh. Nah, ini namanya sholatnya nggak membekas. Nah, bagaimana sekarang 3 itu nggak ada pada diri kita, enggak sahun, enggak ria, enggak yamnaul maun, supaya kita khusyuk. Sebab kita pasti ingin nih Bu ya, ingin rezeki terbaik, ingin rumah tangga terbaik, ingin keturunan terbaik, ingin wafat terbaik, ingin masuk surga terbaik. Karena itu lakukan ibadah terbaik. Ibadah yang terbaik adalah sholatnya khusyuk. Nah, kita belajar sekarang Bu. Mudah-mudahan dengan belajar hari ini kita akan meraih sholat yang khusyuk. Amin. Mungkin gak sekali ya Bu ya. Sebab kalau sekali ngajinya sampai asar Bu. Sanggup Bu? Ya Allah, Ibu sanggup, saya enggak. Yang pertama, ya ada 5 Bu ya, tahapan khusyuk ini. Supaya khusyuk ada berapa? 5. Ada 5, ingetin ya. Yang pertama, tahapan khusyuk yang pertama namanya khusyuk persiapan. Khusyuk persiapan. Yang kedua, tahapan yang kedua namanya khusyuk gerakan. Ya, khusyuk gerakan. Yang ketiga namanya khusyuk bacaan. Yang keempat namanya khusyuk pikiran. Yang kelima namanya khusyuk perasaan. Nah, mari kita awal dulu nih. Makanya bertahap Bu, sama dengan orang ngaji kan gak langsung Quran. Tahapan Iqra 1 sampai Iqra 6. Setelah itu juz amma baru Al-Quran. Al-Quran pun tahapan-tahapan. Tahsin, kemudian tajwid, kemudian baru tahfiz, nanti baru tafsir. Begitu tahapan-tahapannya begitu. Gak ujuk-ujuk. Ya. Begitu juga kan, kita nggak ujuk-ujuk ya. Jadi karena itu tahapan, langsung bisa khusyuk nggak bisa, harus bertahap. Sekolah juga begitu kan, dari SD, SMP, SMA ya kan, ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah. Begitu juga khusyuk, nggak langsung dapat khusyuk sempurna kalau nggak tahu ilmunya. Makanya pentingnya kita ngaji. Dengan ngaji kita tahu, tinggal kita amalkan nanti insya. Yang pertama khusyuk persiapan. Ibu, khusyuk apa yang kita siapkan? Yang pertama dalam khusyuk persiapan itu ketika azan berkumandang, sadari, tanamkan dalam jiwa itu adalah panggilan Allah. Allah memanggil kita, Allah mengundang kita. Kalau ibu diundang oleh Pak RW, Pak Lurah, Pak Camat, Pak Wali Kota, Pak Gubernur, kira-kira gimana persiapannya Bu? Sebulan sebelum ketemu presiden, sebelum bertemu wali kota, tidur nggak bisa pules ya. Pakaiannya bagai apa ya? Kemudian nanti kalau ngomongnya gimana, ya kan? Kita siapin tuh. Nah sekarang kita berjumpa dengan yang menciptakan presiden, yang menciptakan kehidupan, yang menciptakan kita, keluarga kita, anak kita, yang menghidupkan kita, yang mematikan kita, yang memberikan rezeki kita, yang menyehatkan kita, yang kita bisa hadir nih saat ini. Bagaimana kira-kira tuh? Ini kadang-kadang maaf, ketika azan berkumandang kita cuek, boro-boro jawab azan, ya Bu. Ya, ngaku nih, ngaku. Ya Allah ya Rabbana, azan itu panggilan Allah. Allah memanggil kita. Makanya kalau lagi ada panggilan azan, aktivitas apapun usahakan kita berhenti. Ibu lagi masak, kompornya matiin. Ibu lagi nonton TV-nya. Ibu lagi main handphonenya. Ya, ibu lagi ngasuh anak-anaknya nangis. Diamin, matiin. Ya, suami kawin lagi. Astagfirullah. Kejam banget ya Allah, kejam banget. Ya, jadi itu Bu, supaya kita khusyuk dengerin azan. Makanya menjawab azan itu sunnah dan itu bagian daripada pahala. Apalagi ketika selesai syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Apa? Raditu billahi robba wa bi muhammadin nabi rasulah. Apa kata Rasulullah? Siapa orang yang ketika muazin bersyahadat lalu kita ridho dengan apa yang diucapkan syahadat muazin, kita pun ikut bersyahadat, maka dakhalal jannah, dijamin masuk surga. Masya Allah, gampang tuh ya. Kita makan boro-boro. Wah.
ikatan cinta. Kita ingat ketika panggilan Allah cuek, ya Bu. Insya Allah setelah ini kita nggak cuek lagi, amin. Ya itu makanya disebut dengan undangan yang sempurna. Allahumma rabba hajihi da'wati tammah. Undangan sempurna itu dari Allah. Itu yang pertama. Ya, khusus persiapan adalah dengerin azan, lalu jawab azan, tanamkan dalam jiwa bahwa kita butuh Allah. Ya, makanya siapkan. Setelah itu ya kita berwudu. Sebelum berwudu kita ke kamar mandi istinja. Istinjanya benar, bersih. Jangan sampai ada cipratan ya, najis yang masih nempel. Makanya kan dulu diajarin ya, pipis jangan berdiri. Kalau ibu ada yang berdiri emang? Ya Allah, jangankan ibu-ibu, bapak-bapak berdiri pun Bu, itu tidak sunnah. Jongkoknya pun ya bukan sembarangan jongkok. Udah diajarin ya. Ya diajarin. Kemudian dehemnya bukan sembarangan dehem, bukan begitu. Dehem itu dari perut. Jadi supaya keluar semua 3 kali. Gitu. Itu dehem. Setelah itu baru dibersihkan. Setelah itu baru kita berwudu. Nah, lakukan wudu yang sempurna mungkin. Jangan asal kena air. Kan ada orang berwudu asal kena air. Padahal Allah jelaskan innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sangat cinta kepada hambanya yang selalu bertaubat dan selalu suci. Selalu berwudu, makanya wudu yang sempurna. Apa itu wudu yang sempurna? Nikmatin wudu itu, bukan hanya sekedar kena air, tapi nikmatin bacaannya, tanamkan dalam jiwa, lalu basuhannya kita nikmatin. Mulai kita cuci tangan, kemudian kita masukkan air berkumur-kumur. Kumur-kumur itu kita goyangkan air, keluarkan 3 kali. Kemudian intisyak, masukkan air ke hidung. Ini kadang-kadang bukan intisyak, cuma nyuel-nyuel hidung, cuma kena upil doang. Betul Bu? Caranya gimana tuh? Nih Bu, dihirup, disedot, masuk kena air, sedot, baru keluarin. Kira-kira bisa nggak Bu? Pernah coba begitu? Ya iya, nggak apa-apa. Itu hilang virus, bakteri hilang tuh, corona tuh, covid hilang. Wudunya yang sempurna. Lakukan itu, coba deh. Tuh. Ya. Nah, kemudian apa lagi? Wajah. Nah, wajah itu bukan kena air, diurut. Tahu diurut Bu? Ini air nih. Ibu wudu nih digini tuh. Urut namanya tuh, begini tuh. Ada yang ambil air lagi. Tuh, urut namanya. Ini kadang-kadang enggak. Karena takut bedaknya luntur, lipstiknya, shadow, alis matanya, ini cuma begini doang. Ada yang begitu? Ciprat doang. Ya Bu, wudunya tuh begini namanya. Jadi kena, diurut. Itu Masya Allah Bu. Ini seluruh pori-pori hilang. Penyakit jasmani hilang, rohani hilang. Jadi wajah pun jadi bersih, bercahaya. Ya Bu, make upnya orang beriman ya wudu. Kemudian apa lagi setelah wajahnya benar, lalu kita tangan dulu baru sikut. Ini kadang-kadang maaf masih ada ibu-ibu yang wudu itu sikut dulu baru tangan. Kenapa? Karena enak kena air. Padahal itu salah. Walaupun boleh sah, tapi makruh. Al-Qur'annya yadain ila mirfaqain, tangan dulu baru sikut. Jadi kena air dulu butuh tangan tuh begini tuh. Ya, baru ini gitu, baru tangan kanan, baru tangan kiri. Ya, kemudian apa lagi? Nih, sebagian kepala ya, atau lebih bagus lagi seluruhnya. Begini nih tuh. Nah, sebagian seluruhnya. Setelah itu telinga kanan, telinga dalam, telinga kanan, telinga kiri, kemudian bagian dalam, bagian luar, bukan coel-coel doang. Lalu kakinya pun jari-jarinya kena. Nah, itu dulu. Selesai itu, kita keluar dari kamar mandi menghadap kiblat, berdoa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Nikmat tuh. Setelah itu kalau ibu-ibu pakai mau kena kayak mau enggak terserah. Ya, mau kena, yang penting kena ya. Ya, mau kenanya Bu, jangan transparan. Maaf, ada ibu-ibu sholatnya pakai mukena transparan, udah begitu nggak pakai baju. Allah, walaupun di kamar tetap Bu, etisnya, adabnya.
sebaiknya pakai baju ya. Mukenanya yang ya, apalagi kalau sholat di masjid, di musolah mah ya Allah, itu kan. Kemudian apalagi yang kita persiapkan, pakaiannya bersih suci, tempatnya bersih suci ya. Kemudian hatinya suci bersih. Bagaimana kita bisa khusyuk kalau masih dengki sama orang? Bagaimana kita khusyuk masih sombong? Bagaimana kita khusyuk masih pelit? Nah, kita hilangkan penyakit-penyakit hati itu. Ini baru persiapan pertama, Bu. Jadi khusyuk persiapan. Kemudian setelah itu, sebelum takbiratul ihram, ulama mengajarkan kita isti'azah namanya, minta perlindungan Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Minimal membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sebelum niat Ibu ya, sebelum takbiratul ihram baca isti'azah dulu. Ya, atau kalau Ibu hafal boleh Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Hafal belum, Bu? Hafal. Yang hafal. Nah, kita baca ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Hafal tuh. Masih belum hafal juga. Ya, tadi ulama mengajarkan membaca surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan. Ini baru usul persiapan, ini belum takbiratul ihram, belum niat. Kenapa? Karena yang menjadikan kita nggak usul setan. Setan kan menjurumuskan kita, makanya allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Karena itu kita minta kepada Allah. Ya, itu baru usul persiapan. Kemudian yang berikutnya ya setelah kita usul persiapkan hati kita dengan tenang, jangan terburu-buru. Kenapa? Karena kita menghadap Allah yang maha tenang. Diawali dengan niat yang kuat. Makanya ya, misalnya begini nih Bu, ini kita lapar, sholat dulu apa makan dulu? Nah, kira-kira nih, nah, Rasulullah mengajarkan nih, la sholata bihardit ta'am wala huwa yudafiul janganlah sholat apabila makanan sudah dihidangkan dan dalam keadaan menahan dan kotoran. Maksudnya jangan sampai kita sholat kalau mikirin makan. Bener, makan dulu ya, jangan mikirin iya lapar, nanti akhirnya nggak husu tuh Bu. Kecuali lagi puasa, itu beda ya. Nah ya Allah, sholat dulu, makan dulu baru sholat gitu. Nah kemudian nih, tadi kan kita masuk ke WC itu. Misalnya kan ada orang yang suka sering kentut, sering pipis, selesaikan dulu tuh masalah itu. Jangan sampai nanti kalau udah masuk sholatnya sampai menahan kentut, menahan pipis, menahan BAB. Kenapa? Kalau sholat menahan Bu, itu yang menyebabkan tidak khusyuk. Bahkan judulnya beda nanti. Judulnya adalah perjuangan dan doa. Kenapa perjuangan dan doa? Coba Ibu sholat lagi nahan kentut, diselesaikan masih lama. Ya, mau batalin tanggung, gimana ya? Akhirnya nahan sholat, mau kentut, akhirnya nggak sehat sholat tuh. Ya Allah, ya Rabb, mau lanjut, mau dibatalin, mau bagaimana ini? Makanya jangan sampai kita, kecuali memang lagi darurat, lagi punya penyakit, nah itu ya, makanya ya itu beda ya. Tapi kalau dalam kondisi normal, jangan sampai kita menahan. Sebab kalau sholat menahan itu, khawatirnya gak bakalan khusyuk tuh. Nah, kemudian kalau bagi laki-laki, bagi suami ibu, anak laki-laki ibu, contoh Rasulullah, usahakan sholatnya di masjid, usahakan sholatnya di rumah. Makanya sekarang PPKM Bu. Apa Bu PPKM? Perbanyak pergi ke masjid, perbanyak pergi ke musola, perbanyak pergi ke majelis taklim. Ya, cuma masalahnya Ustadz, masjidnya ditutup. Saya jadi korban ya, 3 kali dibatalin jadwal khutbah. Kenapa? Karena masjidnya ditutup gara-gara PPKM. Padahal PPKM kan perbanyak pergi ke masjid, masjidnya ditutup.
Ya Allah ya Rabb. Alhamdulillah di sini mah enggak ya. Ya Allah. Tuh Bu, tuh ya. Kemudian udah usu persiapan selesai sekarang. Pakaian tentu yang terbaik karena menghadap Allah yang maha segala-galanya ya. Pakaian terbaik. Maksudnya terbaik itu bukannya baru, bukan. Kalau baru ya bersih, suci. Beda bersih dengan suci ya. Suci, yang penting suci. Sebab ada bersih tapi nggak suci. Yang penting suci, apalagi bersih, apalagi wangi. Ya, suci. Pakaian sholat itu pakaian yang paling utama lah, utamakan lah ya. Kalau kita mau utamakan pakaian sholat, Allah akan berikan keutamaan bagi kita dalam hidup kita. Amin. Itu yang pertama, khusyuk persiapan. Masih ada waktu ya, 10 menit lagi. Yang kedua, khusyuk gerakan sekarang. Ya, khusyuk gerakan. Shollu kama ra'aitumuni usolli, kata Nabi Ibu. Sholatlah sebagaimana aku sholat. Jadi lakukan sholat sebagaimana Rasulullah sholat. Mulai dari takbiratul ihram, berdiri, kemudian ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, nanti duduk akhir, lalu salam sesuai dengan diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya Ustadz, Rasulullah udah wafat. Tanya kepada sahabat udah wafat. Tanya kepada tabiin udah wafat. Tabiin udah wafat. Kepada ulama, kepada ustadz, kepada ustazah. Gimana gerakan sholat? Makanya sekali-kali nanti kita akan praktek, ya, dilihatin nih. Nah, istri saya nanti ngeliatin nih. Kan kalau ustadz kan nggak enak juga ya. Nanti dipegangin, bener nggak ibu gerakan sholatnya? Ya, misalnya sujudnya bener nggak? Rukunya bener nggak? Ya kecuali lagi sakit itu beda ya. Itu lagi sakit sama darurat. Ya, rukunya benar, sujudnya benar, ya kan? Kadang-kadang ngajarin sholat itu ini bukan pelajaran masih tua, masih kecil, enggak Bu. Enggak ada masalah tua, enggak ada masalah kecil Bu. Sholat ini memang urusan kita, dunia akhirat kita. Makanya perbaiki gerakan sholat kita. Tumak nina itu jangan terburu-buru. Kan kadang-kadang orang sholat terburu-buru. Mau ngapain kita? Betul buru-buru. Ayo. Ya Bu. Ya kalau bocah yang enggak masalah ya. Makanya Nabi mengingatkan kamin qaimin laisa min kaimilat ta'ab. Berapa banyak orang yang sholat tidak ada hasilnya. Kenapa? Karena sholatnya terburu-buru. Nah, mulai dari kita menghadap kiblat. Nah, yang pernah haji umroh pasti pernah melihat Ka'bah Bu. Ya Bu. Nah, bayangkan kalau belum haji belum umroh, bayangkan kita sedang menghadap Ka'bah. Nikmat tuh Bu. Masya Allah. Ya kenapa enggak menghadap Ka'bah? Orang 2 kali gagal. Ya Bu, menghadap Bagaimana Ustadz misalnya sholatnya di mobil, sholatnya di pesawat, sholatnya di kapal. Bayangkan aja. Tapi jangan merem. Makruh hukumnya kalau sholat merem. Ada yang sholat merem Bu. Ibu kadang-kadang saya tanya sholat melotot apa merem? Ya, biasa aja. Iya, ya jangan merem, nggak boleh, nggak makruh hukumnya. Tetap biasa aja. Cuma hati itu kita hadapkan ke kiblat. Lakukan kita, pikiran kita, gerakan kita hadapkan dengan menghadap Allah, menghadap kiblat. Falyabudu rabbahajal. Yang kita sembah itu bukan baitnya, tapi Allah, rabbahajal bait. Setelah itu mulai dari takbiratul ihramnya. Ya Allah, kalau ibu-ibu beda dengan laki-laki ya Bu. Ya agak ke bawah. Nah ini di dekat dada ya. Kalau ibu-ibu di bawah. Nah kalau laki-laki begini nih, takbir Allahu Akbar. Nah ketika takbiratul ihram ya satukan dengan niat kita. Walaupun ibu awali dengan usolli. Usolli itu hanya melafazkan. Jadi satukan kalimat usolli dengan niat. Ya Bu. Misalnya nanti kita sholat zuhur, usolli fardal zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Tanamkan dalam diri saya sholat ya zuhur 4 rakaat menghadap Allah karena fardu karena Allah Ta'ala. Tanamkan dalam diri. Jadi satukan hati dengan bacaan. Jangan usolli kita lafazkan tapi pikiran kita kemana-mana. Ini awal Bu. Kalau awalnya khusyuk, akhirnya khusyuk. Tapi awalnya udah ingat dompet yang naruhnya di mana, kunci motor yang di mana, kemudian nanti ada tukang kredit datang, duitnya kemana, kemudian macam-macam tuh. Itu yang menyebabkan khusyuk.
dari awal niatnya, ya, satukan hati dengan pikiran kita. Kira-kira bisa nggak Bu? Intinya begini ya Bu ya. Kalau sholat itu sedang ngobrol kita. Ngobrol sama siapa? Sama Allah. Misalnya nih, saya ngobrol sama istri saya, lalu cuek. Saya cuek, dia ngomong gitu. Kira-kira kesel gak? Nah, sekarang kita lagi ngomong sama Allah, pikiran kita melayang-layang. Kira-kira nih, itu kepada manusia aja kesel, apalagi. Nah, tapi Allah Maha Rahman, Allah gak kesel. Cuma kita ini akhirnya apa yang kita tuju gak dapat apa-apa. Jadi sholat itu komunikasi, ngobrol sama Allah. Ini baru khusyuk gerakan. Yuk kita perbagi gerakan sholat kita ya Bu ya. Insya Allah kita lanjutkan pertemuan selanjutnya. Ya, ini baru 2 nih. 2 juga belum selesai. Nanti khusyuk bacaan, khusyuk pikiran, dan khusyuk perasaan. Mudah-mudahan semua kita diberikan kehusuan dalam sholat kita. Tahapan-tahapan ini kita lalui. Mudah-mudahan Ibu paham ya Bu. Insya Allah. Nah, kita ingin sehat. Nah, Ibu udah tahu Bu ya? Udah tahu nggak Bu ini Bu? Yang saya bawa apa ini Bu? Jadi ceritanya begini Bu. Ya, dalam surah Al-Insan ayat ke-17 ya, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nanti di surga itu diberikan minuman. Minuman apa Bu? Minuman surga. Ada madu, ada susu, ada arak. Ternyata minuman surga Allah menyatakan janjabila dicampur dengan jahe. Rasulullah SAW ketika berada, ya, ada raja Romawi yang memberikan hadiah. Hadiahnya unik, yaitu jahe. Lalu Rasulullah minum, dimakan bahkan, lalu diberikan kepada sahabat. Dan Rasul sangat senang sekali. Ternyata jahe itu ribuan tahun menyembuhkan berbagai penyakit, imunitas. Nah sekarang lagi kondisi begini. Alhamdulillah jahe kolbun salim ini bisa berinfak sekaligus bersodakoh untuk pembangunan pesantren kolbun salim. Dan yang beli ini Bu, bukan hanya orang Parung Kulon, sudah sampai ke Sulawesi, ya, Palopo, sudah sampai ke Gresik, sudah sampai kemana-mana. Alhamdulillah. Ini namanya berkah dan berkat. Belanja dan berinfak. Jadi kalau Ibu ingin memiliki, silakan hubungi saya dan istri saya. Alhamdulillah. Ya, silakan nanti selesai ngaji silakan beli berkah sehat walafiat. Alhamdulillah, ini penuturan dari yang sudah merasakan. Ada yang punya penyakit migrain, punya penyakit apa tuh? Flu, batuk, ya. Dengan minum ini Allah sembuhkan lewat ini. Alhamdulillah. Harganya 17 juta. Iya. Nolnya hilangin. Nolnya hilangin. 17.000 Bu, bercanda, 17.000 rupiah. 17.000 termasuk infak untuk pesantren Kolbun Salim. Ya, silakan nanti langsung aja ya. Kemarin di pengajian malam Senin ada seorang jamaah ngambil 1 ngasihnya 100.000. Wah, kenapa? Selebihnya untuk infak Ustadz. Alhamdulillah. Kalau di sini nggak tahu. Jadi nggak apa-apa Bu. Ibu mau ngambil 1 ngasih 100.000 nggak masalah. Ngasih 50.000, alhamdulillah. Ngasih 17.000 emang harganya begitu. Nanti silakan hubungi. Saya langsung taruh di sini aja. Selesai ngaji ya. Selesai ngaji langsung uangnya taruh aja. Ya mau dikasih berapapun terserah. Yang penting minimal 17.000 satunya. Alhamdulillah. Mudahin berkah dunia akhirat. Sehat walafiat. Ini habisnya nggak cukup sehari sekali. Diseduh dengan 1 sendok. Sama minum kopi gimana? Minum kopi sendok. Ya, 1 sendok bisa 1 gelas. Gelas kecil ini gelas gede ya. Ya, gelas kecil ya 1 sendok. Ada Bu, ini cara penyajiannya. Ada cara penyajiannya 1 sendok. Ini 10 kombinasi ya. Oh, jadi ada promi. 10 kombinasi jahe merah, gula pasir, serai, kayu secang, pegagan, gula aren, akar alang-alang, kayu manis, lada hitam. Jadi bukan hanya jahe merah aja. Jadi 10 kombinasi. Insya Allah sehat walafiat, berkah dunia akhirat. Amin. Ya, insya Allah. Silakan kalau Ibu ingin memiliki, insya Allah sehat walafiat. Amin. Mari kita tutup dengan doa. Ya, mudah-mudahan Allah karuniakan kita kemudahan dalam setiap urusan. Hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan salat kita mencapai salat yang khusyuk. Amin. Salat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala bi barakati wa karamati al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahalazim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Ya Allah kali sahabati Rasulillah ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin. Hamdan ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karimi wa ajimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rabb, ampuni dosa kami, dosa ibu ayah kami, dosa kakek nenek kami, dosa suami istri kami, dosa kakak adik kami, dosa mantu mertua kami, dosa anak cucu keturunan kami, dosa guru-guru kami ya Allah, seluruh dosa jamaah majlis ta'lim ar-ridha ya Allah, seluruh dosa yang mewakafkan musolah ar-ridha ini ya, seluruh dosa yang beramal jariah untuk pesantren Qobun Salim, untuk musola, untuk majlis talim ar-ridha ini ya Allah, seluruh dosa kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat baik yang hidup apalagi yang telah wafat ya Allah ya Rabb, karuniakan kepada kami akidah yang kuat, ibadah yang khusyuk, hati yang bersih, akhlak yang mulia, ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal berkah dunia akhirat, keluarga yang sakinah, anak cucu keturunan soleh solehah ya Allah, berikan kami kemudahan dalam melaksanakan ibadah ya Allah, karuniakan kami salat yang khusyuk ya Allah, khusyuk persiapan, khusyuk gerakan, khusyuk pikiran, khusyuk perasaan, seluruhnya khusyuk ya Allah. Terima seluruh solat kami, ibadah kami ya Allah. Sempurnakan solat kami, ibadah kami ya Allah. Maafkan kekhilafan, kesalahan dalam ibadah kami ya Allah. Selamatkan semua kami dari COVID-19 ya Allah. Selamatkan kami dari siksa kubur, dari siksa api neraka jahanam ya Allah. Bahagiakan semua kami dengan ridha dengan surgamu. Rabbana ya Allah, atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf, terima kasih. Biasanya yang jualan tukang-tukang, ini yang jualan ustadz. Insya Allah berkah dunia akhirat Bu ya. Jadi mohon maaf kalau ada yang ngomong, oh ustadz sekarang jualan. Ya jualan Bu, jualan ini bukan minta-minta ya Bu ya. Dibeli enggak beli pun enggak apa-apa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin Allah. Maaf Bu. Makasih. Alhamdulillah.